Halo, nama saya Fernanda Lampah Widodo dengan NIM 2451009. Saya dari Stimata. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvinda Rahmadiarni, NIM 2451006 dari Stimata Malang. Kami dari tim The Data Ninjas akan menjelaskan hasil review kami pada artikel Sistem Rekomendasi Buku untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi berbasis Association Rule. Selamat menyaksikan. Untuk judul dan para autor artikel, yaitu Sistem Rekomendasi Buku untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi berbasis Association Rule. Autornya adalah Laras Dewi Adistia dari Universitas Gunadarma dan Bapak Tubagus Mahmud Agriza dari Stimika Pradia Paramita Malang dan Bapak Singgih Jatmiko dari Universitas Gunadarma. Untuk jurnalnya, Jurnal Resti, yaitu Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi Vol 3 nomor 2 2019. Latar belakang masalah. Salah satu layanan di perpustakaan perguruan tinggi adalah sistem informasi untuk menemukan ketersediaan koleksi perpustakaan dan lokasi rak dari koleksi dimaksud. Tetapi, tidak banyak dari sistem ini menyediakan mekanisme yang dapat merekomendasikan pengunjung tidak hanya mengenai buku yang mereka inginkan, tetapi juga buku-buku terkait lainnya yang mungkin diperlukan. Berikut metode tradisional yang selama ini digunakan untuk mengatasi masalah dan kelemahan metode tradisional, yaitu pada saat pengunjung mencari judul buku melalui aplikasi sistem informasi yang ada, maka sistem respon dengan menampilkan status kesediaan buku yang dicari. Berikut lokasi rak buku yang dimaksud adalah seperti pengunjung mencari judul buku, permintaan judul buku, server merespon judul yang dicari dan lokasi rak, dan sistem menampilkan status judul buku dan lokasi raknya. Kelemahan metode tradisional. Pertama, pengunjung sering terpaku hanya pada judul buku yang mereka inginkan. Ketika buku itu tidak tersedia, tidak ada rekomendasi untuk buku-buku lain yang mungkin menarik untuk dibaca atau bahkan dibutuhkan sebagai pelengkap dari judul buku yang diinginkan. Kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya minat pengunjung untuk mengeksplorasi koleksi perpustakaan lainnya, dan berarti mengecilkan tujuan dan peran perpustakaan di dalam meningkatkan minat baca akademisi di perguruan tinggi. Kedua, pengadaan judul-judul buku yang biasanya ditentukan oleh keinginan dari beberapa dosen atau mahasiswa tertentu saja. Padahal, keinginan ini mungkin kurang relevan dengan kebutuhan pengadaan, ditinjau dari keterkaitan antara judul-judul buku yang sering dipinjam. Ketiga, buku yang sering berhubungan ditempatkan secara berjauhan. Posisi rak buku saat ini secara tradisional disusun berdasarkan klasifikasi Dewey, di mana buku dikategorikan berdasarkan subjek dan rak buku diatur dalam urutan nomor klasifikasi. Cara ini dapat menyebabkan buku yang saling berhubungan ditempatkan secara berjauhan dan dapat menurunkan pengalaman pengunjung perpustakaan ketika menjelajahi koleksi perpustakaan di tempat atau on-site. Untuk gambar yang pertama, pengunjung mencari judul buku, dilanjutkan dengan permintaan judul buku, lalu database judul buku mencari di servernya dengan merespon judul yang dicari. Selanjutkan, sistem menampilkan status judul buku dan lokasi raknya. Untuk gambar kedua yang sudah menggunakan algoritma a priori, pengunjung mencari judul buku dilanjutkan dengan sistem rekomendasi berbasis Association Rule dengan permintaan judul buku, dilanjutkan server mencari data pola asosiasi judul buku dengan algoritma priori. Setelah itu server merespon judul yang dicari dan judul buku lain yang direkomendasikan. Setelah itu sistem menampilkan status judul buku yang dicari dan judul buku yang direkomendasikan. Untuk framework dan metode data mining yang diusulkan sebagai solusi adalah, jika dibandingkan dengan sistem tradisional gambar 1, maka perbedaan yang utama adalah adanya data pola asosiasi judul buku yang telah dibangkitkan dari data transaksi peminjaman menggunakan algoritma a priori. Framework dan metode data mining yang diusulkan sebagai solusi. Penelitian ini menggunakan teknik penambangan aturan asosiasi atau association rule,
yang diterapkan pada data transaksi perpustakaan untuk mengidentifikasi hubungan antara buku atau judul yang menarik perhatian pengunjung. Hubungan dibangun berdasarkan pengukuran kemenarikan antara judul-judul buku, yaitu support dan confidence, di mana support menentukan kombinasi judul buku yang paling sering dipinjam, sementara confidence menghasilkan peluang bahwa suatu judul akan dipinjam bersama dengan judul-judul lainnya. Data pola asosiasi ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan rekomendasi judul-judul buku. Dari perekomendasian judul yang muncul, pustakawan dapat menganalisis judul-judul buku mana saja yang sekiranya perlu untuk ditambahkan, baik judul baru maupun judul lama dengan penambahan stok misalnya. Pustakawan juga dapat menganalisis posisi rak buku yang sedang berjalan selama ini. Kemudian dengan dasar rekomendasi yang diberikan, posisi buku dapat diatur kembali jika diperlukan. Untuk pemrosesan data, algoritma eksploitasi association rule yang digunakan adalah a priori. Secara singkat dijelaskan bahwa program dari algoritma a priori yang dikembangkan di dalam sistem rekomendasi yang diusulkan menerima data bentuk file teks di mana tiap barisnya berisi satu rekaman transaksi peminjaman. Satu rekaman terdiri atas kode-kode judul buku unik yang dipisahkan oleh spasi, seperti gambar nomor 3. Langkah metode penelitian selanjutnya setelah pra-pemrosesan data adalah pembelajaran aturan asosiasi judul buku. Pembelajaran berbasis association rule terhadap data transaksi peminjaman dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan, yaitu kombinasi judul-judul buku yang dihasilkan dari frekuensi dan peluang kemunculannya di masa mendatang. Pendekatan ini dilakukan bukan terhadap data rating judul yang dikumpulkan dari para pembaca, sehingga tidak termasuk dalam metode collaborative filtering. Sebaliknya, association rule dieksploitasi dari data historis para pembaca dan atau pengguna layanan pencarian buku di perpustakaan, sehingga dapat dikategorikan sebagai pendekatan content-based filtering berbasis model, yaitu aturan itu sendiri. Dalam eksperimen digunakan minimum support sebesar 2 dengan minimum confidence sebesar 10%. Minimum support 2 adalah support absolut rendah yang dapat diberikan kepada a priori, karena jika lebih rendah lagi, akan mengikutsertakan tiap transaksi ke dalam hasilnya, sehingga mengurangi makna dari aturan yang terbentuk. Sedangkan minimum confidence sama dengan 10% adalah nilai yang cukup rendah. Namun, jika direndahkan lagi, maka aturan yang dihasilkan juga memiliki tingkat keyakinan bahwa judul Y akan muncul bersama dengan X, menjadi lebih kecil juga. Artinya, kurang patut untuk direkomendasikan. Untuk pembelajaran aturan asosiasi judul buku, contoh hasil dari program a priori dengan minimum support dan minimum confidence, terlihat bahwa konsekuen diletakkan di sebelah kiri dari tanda kurang dari dan attendant di sebelah kanan. Aturan yang dihasilkan ini mengikuti versi Bolkert, sehingga di dalam kurung terdapat dua angka. Pertama adalah support absolute dari attention X, dan kedua adalah confidence dari aturan XY. Jika parameter minimal support dan minimal confidence dalam format absolut atau relatif dalam persen, maka nilai support dan confidence yang dihasilkan mengikuti format dimaksud, seperti gambar contoh nomor 5. Dari hasil pembelajaran atas ukuran asosiasi judul yang terbentuk, maka rekomendasi buku dapat dilakukan dengan pertimbangan 1. Attention adalah judul buku yang merekomendasi, sedangkan konsekuen adalah yang direkomendasi. 2. Makin tinggi confidence dan support suatu aturan, maka semakin tinggi peringkat buku tersebut untuk direkomendasikan, begitu juga sebaliknya. Dataset dan alat data mining yang digunakan. Sistem rekomendasi yang diusulkan diuji coba menggunakan data transaksi peminjaman yang diambil secara primer dari perpustakaan sebuah sekolah tinggi bidang teknologi informasi di Indonesia. Data dimaksud setelah dilakukan pra-pemrosesan terdiri atas N sejumlah 311 rekaman transaksi dan M sejumlah 195 judul buku unik. Pada eksperimen, judul buku yang dipilih adalah 25. Jumlah pakar yang dilibatkan adalah 5 orang dosen yang seluruhnya adalah sarjana komputer dan magister di bidang sistem atau teknologi informasi, serta 2 orang diantaranya adalah doktor bidang teknologi informasi. Evaluasi performa sistem rekomendasi dilakukan menggunakan 2 pendekatan utama.
Pertama, perbandingan jumlah judul buku yang direkomendasi oleh sistem rekomendasi dan pakar menggunakan platform sistem rekomendasi yang dikembangkan sebagai alat bantu pencarian judul buku yang tersimpan di data transaksi peminjaman. Kedua, evaluasi atas nilai recall dan precision dari hasil rekomendasi sistem rekomendasi terhadap hasil rekomendasi beberapa pakar di bidang teknologi informasi di sekolah tinggi dimaksud. Selanjutnya, untuk mendukung pembahasan mengenai performa dari sistem rekomendasi yang diusulkan dikaitkan dengan topik permasalahan, sebuah aplikasi web untuk sistem rekomendasi dikembangkan di kegiatan eksperimen. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan basis data MySQL. Untuk pengembangan aplikasi web sistem rekomendasi dapat dilihat seperti gambar 6 dan gambar ke-7. Hanya nilai koefisien minimum yang perlu dimasukkan ke dalam platform web ini, sedangkan support tidak diperlukan karena sudah diset dengan nilai terendah yaitu 2. Rekomendasi judul buku. Jika minimal support diset terlalu besar, maka aturan-aturan yang memiliki nilai support kecil dan juga confidence kecil tidak muncul, padahal belum tentu mereka tidak berarti bagi pustakawan atau analisis data. Ketika antecedent bernilai support tinggi atau populer, tapi dengan konsekuen tidak subpopuler antecedent, maka nilai confidence berkurang karena pembagi dari rumus confidence adalah support dari antecedent. Hasil dan pembahasan terkait rekomendasi judul buku. Pada gambar sebelah kiri merupakan tampilan search box tanpa rekomendasi. Ketika melakukan pencarian judul buku, maka akan tampil buku sesuai dengan yang diketikkan dalam search box saja. Sedangkan untuk gambar sebelah kanan merupakan hasil search box dengan rekomendasi. Terlihat bahwa buku yang muncul tidak hanya sesuai dengan yang diinput dalam search box, tetapi juga muncul rekomendasi buku yang relevan atau terkait. Perbandingan jumlah judul yang dirumuskan dari sistem rekomendasi dan pakar. Itu hasil dari perbandingan jumlah judul buku yang direkomendasi oleh para pakar dengan yang direkomendasi sistem rekomendasi diberikan di chart berbentuk area bertumpuk pada gambar 11. Area paling bawah orange mewakili hasil sistem rekomendasi dan semua area chart skala abu-abu. Di atasnya adalah hasil pakar 1 sampai dengan 5. Jika rekomendasi pakar sama dengan sistem rekomendasi, maka bentuk area chart mereka identik dengan chart sistem rekomendasi. Terlihat dengan cukup jelas bahwa rekomendasi antar pakar sendiri berbeda-beda dan menunjukkan adanya subjektivitas yang berasal dari pendapat pribadi dan pengalaman masing-masing pakar. Hasil rekomendasi yang berbeda ini diduga dilatar belakangi oleh keahlian dan pengalaman mengajar atau meneliti dari masing-masing pakar yang berbeda-beda juga. Mereka cenderung memperkaya materi perkuliahan dimaksud dengan bidang keahlian mereka masing-masing yang beragam juga. Evaluasi atas performa sistem rekomendasi juga diukur menggunakan nilai true positive, false positive, dan false negative. Dengan suatu ketetapan bahwa true positive adalah judul-judul yang direkomendasi oleh sistem rekomendasi dan setidaknya juga oleh satu orang pakar. False positive adalah judul yang direkomendasi sistem rekomendasi namun tidak termasuk yang direkomendasi pakar. Sedangkan false negative adalah judul yang direkomendasi oleh pakar namun tidak oleh sistem rekomendasi. Nilai precision yang tinggi disebabkan oleh tidak banyaknya jumlah judul buku yang direkomendasi oleh sistem rekomendasi, yang mana hal ini merupakan hasil eksploitasi association rule terhadap data peminjaman. Total judul buku hasil rekomendasi sistem rekomendasi adalah 34 judul dan sebanyak 24 judul sesuai dengan rekomendasi pakar, sehingga menghasilkan precision sebesar 70,59%. Sebaliknya, hampir semua rekomendasi dari pakar berjumlah 2 judul untuk tiap-tiap judul buku, sehingga menyebabkan semesta judul yang direkomendasikan oleh sistem rekomendasi dan pakar membesar, yaitu sebanyak 71 judul, sementara hanya 24 judul hasil rekomendasi sistem rekomendasi yang cocok dan menyebabkan kecilnya nilai recall yaitu 33,80%.
Secara umum, kedua hasil uji performa baik dari aspek jumlah judul yang direkomendasikan sistem rekomendasi dan pakar, serta dari aspek recall dan precision, menyimpulkan bahwa keutamaan dari sistem rekomendasi berbasis association rule yang diusulkan adalah terletak pada support dan confidence yang merupakan intelligence measure yang berbasis statistika, sehingga pengelompokan judul dan sekaligus rekomendasi judul yang dihasilkan memiliki landasan matematis yang lebih kokoh daripada metode rekomendasi konvensional yang mengandalkan pendapat para pakar secara manual yang cenderung subjektif. Hasil dan pembahasan terkait rekomendasi pengadaan buku. Aturan asosiasi buku yang dihasilkan sistem rekomendasi digunakan untuk memberikan rekomendasi untuk pengadaan buku. Dan untuk mempermudah analisis, platform sistem rekomendasi dengan opsi report digunakan. Untuk lebih jelasnya, konten dari tabel dimaksud dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Angka 1 pada legenda dari chart berkorespondensi dengan nomor 1 pada tabel di bawahnya. Di sebelah kanan kolom judul adalah kolom direkomendasikan oleh, yang berisi jumlah buku lain yang merekomendasikan judul dimaksud. Kolom QTY berisi jumlah eksemplar dari judul tersebut. Kolom booked menunjukkan jumlah eksemplar yang dipinjam. Dan kolom stock bernilai quantity dikurangi booked. Proses rekomendasi dapat dilakukan dengan mengacu pada visualisasi yang menggambarkan hubungan antara support dan jumlah quantity eksemplar dari tiap judul buku, di mana support diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah. Jika support yaitu frekuensi peminjaman buku tinggi dari kuantitinya lebih rendah dari support, maka kuantiti dari judul buku tersebut perlu ditambah. Misalnya, judul Android pemrograman aplikasi mobile, smartphone, dan tablet PC berbasis Android dengan support 6 dan kuantiti 5, jumlah buku yang merekomendasi suatu judul dapat dijadikan pertimbangan untuk pengadaan judul dimaksud karena judul ini secara intuisi akan lebih cepat terpinjam dibandingkan dengan buku yang tidak direkomendasikan. Pengetahuan mengenai buku-buku yang berasosiasi ini dapat diketahui secara efektif dan instan dari sistem pencarian buku yang diselengkapi sistem rekomendasi. Sebaliknya, sistem informasi buku yang tradisional tidak dapat menemukan hubungan asosiasi ini secara efektif dan efisien dari sisi waktu. Hasil dan pembahasan terkait rekomendasi pengaturan lokasi buku. Pemanfaatan atas informasi mengenai judul-judul buku yang berasosiasi di dalam Association Rule dapat diperluas untuk merekomendasi pengaturan rak buku di perpustakaan. Hal ini sejalan dengan tujuan awal dari Association Rule, yaitu memahami pola peminjaman buku, kemudian melakukan pengaturan pada lokasi judul-judul buku yang terkait, termasuk posisi raknya. Tentu tanpa harus mengurangi peranan teknik pengatalogan yang sudah mentradisi di perpustakaan. Contohnya, jika diketahui bahwa buku tentang pemrograman PHP ada kaitannya dengan buku tentang desain CSS, maka dapat disarankan untuk meletakkan jenis buku pemrograman dan desain saling berdekatan. Perubahan lokasi ini dapat segera diikuti oleh pemutakhiran data lokasi rak buku di dalam sistem informasi. Tujuannya agar pengunjung yang mencari lokasi buku langsung memperoleh informasi terbaru mengenai hal ini. Kesimpulan yang kami dapatkan setelah membaca artikel Sistem Rekomendasi Buku untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi berbasis Association Rule adalah 1. Pola asosiasi judul buku dengan confidence tinggi menunjukkan bahwa judul tersebut sangat terkait, sehingga disarankan bagi pengunjung untuk mempertimbangkan meminjamnya bersama dengan buku yang mereka cari. Selain itu, sistem juga dapat merekomendasikan pengadaan buku baru dan pengaturan rak untuk meningkatkan pengalaman pengunjung saat mencari buku di tempat. Sistem rekomendasi buku berbasis Association Rule mampu memberikan rekomendasi buku dengan tingkat kepercayaan yang bisa dipertimbangkan karena aturan asosiasi. Judul-judul buku dibangun atas dasar hubungan statistika dan landasan matematis yang kuat. Aturan dimaksud dapat digunakan untuk merekomendasi pengadaan judul buku dengan didukung oleh ketersediaan data mengenai jumlah eksemplar buku dan jumlah buku yang merekomendasi judul dimaksud. Hasil rekomendasi dapat diperluas untuk pengaturan ulang lokasi buku dan di dalam
perpustakaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung ketika berada di situs perpustakaan. Sebagai saran, karena ketepatan hasil rekomendasi tergantung dari kualitas accession rule yang dihasilkan, maka untuk itu jumlah rekaman di data transaksi peminjaman juga perlu untuk diperbanyak. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan dan review dari The Data Ninjas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.